Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Sesat, yang ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Daripada lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Semua cerita yang aku tuangkan dalam tulisan ini murni sesuai yang disampaikan oleh Mbak Clara, klienku pada waktu itu, dan keluarganya. Juga beberapa orang yang tahu akan ceritanya. Tentunya semua bermula ketika aku mendapat sebuah tawaran job merias seseorang di hari bahagianya. Kebetulan klien yang aku handle waktu itu adalah Mbak Clara. Mbak Clara sendiri menyewa jasa kami untuk membuatnya cantik di hari lamarannya dengan sang kekasih pujaannya. Setelah dijelaskan segala aturannya sama bapak bosku tercinta, aku memutuskan untuk menerima job tersebut. Dikarenakan lokasi rumah Mbak Clara tidak terlalu jauh dari Surabaya, dan ditambah lagi ini hanya acara lamaran, aku memutuskan hanya meminta bantuan Dimas saja. Direncanakan kita berangkat dari Surabaya menggunakan sepeda motor. Estimasi perjalanan sesuai yang disampaikan mbak-mbak Google Maps sekitar 2,5 jam sekali tempuh. Jadi kalau PP ya 5 jam. Itu pikiran di awal. Tapi pada kenyataannya tidak. Dimas pun setuju untuk gabung dalam job ini. Acaranya diadakan besok jam 4 sore waktu setempat. Tapi mohon maaf untuk nama kota tempat tinggal Mbak Clara, kita diminta untuk tidak menyebutkannya. Karena bagaimanapun Bu Uti masih berdomisili di sana, dan alhamdulillah beliau masih sehat di usia beliau yang hampir 60 tahun. Singkat ceritanya, tibalah di hari keberangkatan aku dan Dimas menuju ke rumah Mbak Clara. Kita sudah berangkat pagi buta, ya sekitar jam 6 pagi kalau tidak jam setengah 7 pagi. Tapi pada kenyataannya masih kejebak macet di area Waru. Ya barengan sama jam kerja orang pabrik sih, tapi ya sudahlah. Kita mencoba menikmati perjalanan pagi itu. Alhasil kita baru tiba di rumah Mbak Clara sekitar hampir jam 10 pagi. Akan tetapi kesan pertama yang aku dan Dimas dapatkan adalah kaget. Ya, kita kaget saat menyaksikan ada seorang ibu sedang menyuapi sebuah guling, di mana beliau duduk di depan latar rumahnya, dan di depan beliau ada sebuah guling tanpa sarung yang dibuat duduk di sebuah kursi kayu. Benar-benar guling dan kita tidak bercanda. Guling itu dibuat seolah-olah duduk di kursi dan beberapa bagiannya ditali, entah ditali dengan tali tampar atau tali rapia. Kita berdua tidak seberapa jelas melihatnya. Sedangkan si ibu ini duduk di lantai sambil memegang sebuah piring yang berisi nasi beserta lauk pauknya. Dan dia pun berkali-kali ibu ini berbicara sendiri di hadapan guling itu dan berkata, "Ayo nak, makanlah, nanti makanan kamu dimakan ayam loh." Ternyata rumah ibu ini bersebelahan sama rumah klienku, yaitu rumah Mbak Clara. Rumah mereka hanya dipisahkan sebuah lompongan kecil, yang mana kalau kita telusuri rombongan itu mengarahkan kita ke halaman rumah Mbak Clara dan ibu itu. Ditambah halaman rumah mereka saling terhubung dan masing-masing memiliki sebuah sumur. Ya biasa seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Begitu Dimas memberhentikan motornya, Mbak Clara langsung keluar menghampiri kita sambil berkata, "Udah mas mbak, abaikan saja, orang itu stres." Ya masuk akal dengan perilaku si ini yang seperti itu. Berhubung kita tamu, jadi kita segan untuk bertanya awalnya.
Jelas si ibu bisa seperti itu pasti ada penyebabnya. Sebagai seorang perempuan, aku sangat bersimpati dengan kondisi psikis si ibu. Dalam hati aku ngebatin, kasihan. Karena masih ada jeda waktu yang lumayan lama, kita dipersilakan untuk kelesatan dulu sambil nyemil-nyemil. Terus habis itu, aku dan juga Dimas diajak makan siang bersama dengan keluarga Mbak Clara. Tidak lama kemudian, makanan kita semua sudah habis dan tiba-tiba si ibu datang ke rumah Mbak Clara. Kita sebut saja nama beliau dengan nama Bu Uti. Sama ibunya Mbak Clara, diambilkan makanan yang sama persis seperti makanan kita tadi. Baru setelah itu, Bu Uti pergi meninggalkan rumah Mbak Clara. Ibu Mbak Clara berkata, "Udah biasa Mbak, Bu Uti itu seperti itu. Beliau kalau lapar langsung minta makan ke tetangga. Kalau enggak ke rumah saya ya ke rumah tetangga yang lain. Tapi kalau kita tidak ngasih karena emang lagi nggak masak, beliau suka marah-marah. Saya pernah kena marah. Untuk sekarang saya sudah mengantisipasi agar beliau tidak marah sewaktu saya tidak masak. Biasanya beliau langsung saya arahkan ke rumah tetangga yang lain. Dengan begitu, beliau tidak marah dan malah pergi ke rumah tetangga yang saya tunjuk. Beliau seperti ini juga bermula sejak beliau kehilangan putri sematawayangnya, dan itu benar-benar sangat kasihan." Mendengar itu, terus terang aku penasaran banget. Tapi balik lagi, posisi kita adalah tamu, dan tidak seharusnya kita bersikap lancang dan juga kepo dengan masalah orang yang tidak kita kenal. Intinya kita berusaha membawa diri sebaik mungkin saat sedang merias klien. Percakapan kita dan keluarga Mbak Clara pun terhenti. Kita masih sibuk main HP sambil layeh-layeh di ruang tamu rumah Mbak Clara. Sampai jam menunjukkan pukul 2 siang. Sudah waktunya kita merias Mbak Clara. Dikarenakan acara jam 4 sore, dan biar tidak keteteran saja sih. Soalnya aku tipe orang yang tidak bisa kerja kerasa-kerusuk. Waktu kerjaku benar-benar aku perhatikan sesuai dengan yang aku sanggupi. Aku ngerias Mbak Clara di kamarnya, di mana kamarnya Mbak Clara ini ada satu buah jendela dan view-nya lompongan. Dari jendela itu, kita juga bisa melihat ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Bu Uti. Kebetulan ruangan itu ada jendela yang mengarah ke arah kamar Mbak Clara dan gordennya tidak tertutup. Saat itu juga aku dan Mbak Clara menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat aku melongo. Aku melihat Bu Uti sedang menindam-bobokkan sebuah guling di gendongan tangan beliau. Seakan-akan guling itu seorang anak kecil. Benar-benar beliau timbang-timbang guling itu, seperti hendak menidurkan seorang anak yang sedang digendong. Dari situlah aku akhirnya mencoba bertanya sama Mbak Clara. Dan marilah kita masuk ke penuturan yang disampaikan Mbak Clara kepadaku waktu itu. Bu Uti awalnya adalah seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Tidak ada yang aneh dengan beliau. Rumah tangga beliau nampak adem ayem seperti orang-orang lain. Keluarga Bu Uti terkenal jauh dari gosip, apalagi gosip miring tentang sebuah rumah tangga. Sama sekali tidak ada gosip apa-apa. Suami Bu Uti merupakan seorang pegawai pabrik dan Bu Uti memiliki seorang anak perempuan sematawayang yang bernama Siska. Usia Siska dan juga Mbak Clara sepantaran, bahkan keduanya pernah satu sekolah saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akan tetapi Mbak Clara tidak terlalu akrab sama Mbak Siska, karena Mbak Siska kalau berteman agak pilih-pilih. Jadi Mbak Clara memutuskan ya sebatas kenal dan say hello sama Mbak Siska saja. Sekalipun rumah mereka berdekatan, Mbak Siska dan Mbak Clara itu juga jarang bertegur sapa. Dan sampai pada akhirnya mereka naik ke bangku SMA dan sekolah di tempat yang berbeda. Mbak Clara sengaja minta di SMA yang berbeda karena agak kurang nyaman dengan sikap Mbak Siska ini. Karena Mbak Clara mengaku kalau Mbak Siska ini memperlakukannya seperti seorang pesuruh, makanya Mbak Clara tidak terlalu akrab sama Mbak Siska.
Singkat ceritanya, keduanya kini sudah naik ke kelas 2 SMA. Mbak Clara dan seluruh warga kampung dibuat terkejut dengan sebuah rumor. Dan itu rumor apa? Sebuah rumor yang mengatakan kalau Mbak Siska sedang dalam kondisi hamil, tapi hamil di luar nikah. Warga yang tahu kabar itu langsung shock. Soalnya warga taunya Mbak Siska ini polos dan kalem banget. Bagi Mbak Clara sih udah tidak kaget, karena yang warga nilai adalah ketika Mbak Siska berada di sekitar tempat tinggalnya. Beda sama orang-orang yang mengenal Mbak Siska di luar kampung, pasti akan berpendapat sama seperti Mbak Clara. Tapi ya sudahlah, kita tidak akan mengumbar aib orang terlalu dalam, karena bukan wewenang kita juga. Sebagai orang tua, perasaan Bu Uti dan sang suami hancur manakala mendapati anak semata wayangnya dalam kondisi hamil di luar nikah. Untungnya laki-laki yang menghamili Mbak Siska datang untuk bertanggung jawab. Kita sebut saja namanya Adi. Biar gampang, Mas Adi ini sendiri ternyata adalah seorang penjual pendol yang jualan di depan sekolah Mbak Siska. Semakin lama perkenalan mereka menimbulkan benih-benih asmara dan terjadilah kejadian bercocok tanam hingga membuat Mbak Siska ini hamil. Itu pun yang menyadari adalah Bu Uti itu sendiri. Karena pada waktu itu Bu Uti menyaksikan Mbak Siska muntah-muntah di kamar mandi. Kondisinya juga aneh dan sangat memprihatinkan sekali. Feeling seorang ibu itu kuat sekali. Andai ada sesuatu yang disembunyikan sama anaknya. Awal-awal Mbak Siska tidak mau mengaku, cuma setelah dipaksa Mbak Siska pun menceritakan semuanya. Ia mau tidak mau juga sih sebelumnya. Bagaikan disambar petir di siang bolong yang dirasakan Bu Uti saat mendengar pernyataan dari anak semata wayangnya itu. Pas Bu Uti membelikan sebuah test pack, terus dites dan ternyata hasilnya positif. Ya, Mbak Siska positif hamil. Kembali ke posisi Mas Adi yang datang untuk bertanggung jawab. Karena Mas Adi mau bertanggung jawab dan ditambah beberapa wejangan dari para tetangga yang mengatakan kalau bisa cepat-cepat nikah mumpung belum usia kehamilan 1 bulan, dan entah maksudnya apa, kita kurang paham. Akhirnya ditentukanlah hari pernikahan untuk Mbak Siska dan Mas Adi. Untungnya waktu itu Mbak Siska sudah berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Sedangkan Mas Adi waktu itu berusia 27 tahun. Mas Adi berjanji akan datang lagi bersama keluarganya. Pada kenyataannya ternyata tidak. Mas Adi tidak menepati janjinya dan malah kabur entah pergi kemana. Teman-teman Mas Adi berusaha menutupi keberadaan Mas Adi, sampai keluarga Mbak Siska mendapat fakta kalau Mas Adi sudah pernah menikah siri dengan seorang perempuan lain. Perempuan ini juga sedang hamil tua. Menurut apa yang perempuan ini katakan, kalau Mas Adi malah sudah lepas tanggung jawab saat usia kandungan perempuan ini sudah 5 bulan. Sejak itu juga Mas Adi sudah tidak memberi nafkah. Perempuan ini juga berkata tidak tahu keluarga Mas Adi karena belum pernah diperkenalkan. Entah benar begitu atau kalian bisa simpulkan sendiri dengan teori liar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Keluarga Bu Uti memutuskan membawa kasus ini ke kantor polisi. Polisi juga bersedia membantu mencari keberadaan Mas Adi yang entah kemana, akan tetapi pada akhirnya tidak kunjung membuahkan hasil. Mbak Siska semakin lama semakin depresi dengan kondisinya. Seseorang yang dianggap tidak akan mengecewakannya malah menanamkan luka di hatinya paling dalam, dan kini laki-laki itu entah di mana keberadaannya. Berkali-kali Mbak Siska berpikir untuk menggugurkan saja kandungannya, tapi sebisa mungkin Bu Uti mencegah dan berusaha menenangkan sang anak. Sayangnya kita tidak pernah tahu sekuat apa mental seseorang dalam menghadapi masalah di hidupnya. Karena pada akhirnya Mbak Siska memilih untuk bunuh diri dengan cara mengantungkan lehernya di palang kerakat. Jadi sumur Mbak Clara maupun Bu Uti ini bentuknya kerekan yang disangga kayu dan lumayan kuat. Mbak Siska bunuh diri di palang itu dan tubuhnya tergantung di sumur belakang rumah Bu Uti. Saat Bu Uti hendak ambil air wudhu untuk sholat subuh, beliau malah mendapati sang anak sudah dalam kondisi tergantung, dingin, dan tidak bernyawa.
Hati ibu mana yang tidak hancur melihat semua itu? Bu Uti terus menangis mengikhlaskan kepergian anaknya. Berkali-kali beliau marah, serasa tidak terima. Menghukum seseorang yang pergi meninggalkan sebuah tanggung jawab yang tidak ditepati. Mengutuk seorang pria yang telah menjatuhkan mental anak semata wayangnya itu. Kini tibalah kita di proses pemakaman Mbak Siska. Beberapa orang bersaksi dan mengatakan kalau mereka melihat seperti ada yang aneh sama Bu Uti. Katanya Bu Uti mengambil beberapa genggam tanah kuburan sang anak dan beliau masukkan ke dalam sebuah kresek hitam. Lalu beliau bawa pulang tanah kuburan itu. Warga juga tidak diam. Beberapa orang mencoba menegur dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun Bu Uti masih berduka. Tapi sepertinya omongan warga tidak beliau hiraukan. Dari situlah sikap Bu Uti mulai nampak berubah drastis. Beliau lebih sering mengurung diri dan sudah tidak lagi bersosialisasi sama warga sekitar. Padahal dulu beliau orangnya ramah dan suka berbaur, sekaligus suka berbagi. Kini Bu Uti bukan lagi seperti Bu Uti yang dikenal warga sekitar. Bahkan, Bu Uti juga tidak menyelenggarakan acara tahlilan untuk mendoakan mendiang Mbak Siska. Padahal tahlilan lumrah diselenggarakan di sekitar tempat tinggal Mbak Clara. Ya mau bagaimana lagi, itulah keputusan Bu Uti. Warga hanya berusaha menghormati keputusan beliau. Sampai puncaknya warga mendengar kabar kalau suami Bu Uti berniat menceraikan Bu Uti. Dikarenakan beliau bersikap aneh, benar saja perceraian itu pun terjadi. Lalu Bu Uti awalnya tinggal sendiri dan pelan-pelan saudara Bu Uti datang. Tapi saudara Bu Uti ini juga berkata kalau Bu Uti memang agak aneh sikapnya. Gara-gara itu juga saudara-saudara yang menjaga Bu Uti sampai berganti-ganti karena terlalu takut dengan sikap Bu Uti itu. Yang katanya suka ngomong-ngomong sendiri, terus bersikap seolah-olah seperti dukun, dan emosinya berubah secara cepat. Ditambah kata salah satu saudara Bu Uti pernah bercerita ke ibunya Mbak Clara. Katanya Bu Uti pernah bilang, aku sudah berhasil membangkitkan Siska dan kini Siska usianya balik 15 tahun. Saudara Bu Uti yang namanya Bu Iis kan jadi takut dengarnya. Belum lagi katanya di kamar Bu Uti ada banyak sekali gambar-gambar aneh, seperti gambar-gambar binatang terus juga gambar kepala kambing. Apalagi kalau bukan semacam gambar-gambar sekte. Benar seperti itu atau bagaimana? Wallahu a'lam. Sampai detik ini, tidak ada warga yang berani mengecek masuk ke dalam kamar rumah Bu Uti. Mereka sudah tidak sanggup menghadapi Bu Uti. Satu persatu saudara Bu Uti pun mulai meninggalkan Bu Uti. Hanya meninggalkan beberapa sembako seperti beras, mie instan, telur, dan minyak goreng kepada ibu Mbak Clara itu. Andai kata Ibu Uti lapar, Ibu Mbak Clara diminta tolong untuk menyiapkan. Karena keluarga Bu Uti juga merasa tidak sanggup lagi. Ibu Mbak Clara maupun tetangga-tetangga yang lain, ya gak enak mau menolak. Mereka tidak bisa menutup mata melihat kondisi Bu Uti seperti itu sekarang. Bagaimanapun Bu Uti dulu terkenal dermawan dan baik sekali. Jadi warga tulus untuk memutuskan gotong royong menjaga Bu Uti sebaik mungkin. Alhasil kini Bu Uti hidupnya sendiri di rumah beliau, tanpa ditemani satupun keluarga di rumah tersebut. Nanti kalau lapar pasti langsung datang ke rumah warga, termasuk ke rumah Mbak Clara. Itu tadi cerita asal muasal kenapa Bu Uti bisa menjadi seperti ini. Kini kita masuk dulu ke momen apa yang aku dan Dimas lewati saat di sana. Bermula saat acara lamaran Mbak Clara hampir selesai dan semua orang sedang makan-makan. Tiba-tiba perutku itu mules dan tidak bisa ditahan. Mau tidak mau aku harus ke kamar mandi detik itu juga. Aku minta tolong Dimas untuk menemaniku karena aku terus terang takut. Ditambah kamar mandinya di luar bangunan rumah dan lampunya kuning temaram. Pokoknya aku benar-benar takut. Awalnya Dimas gerutu, "Walah Mak, biasanya kamu itu sendiri kok, ada-ada saja kamu ini." Tapi ujung-ujungnya ya tetap diantar juga. Saat itu kondisinya masuk waktu suruh, entah jam 5 atau setengah 6 sore, aku lupa, pokoknya pas suruh.
Ya sudah, aku buru-buru ke kamar mandi dan suara Dimas sangat-sangat mengganggu waktu itu. Bayangin di saat perut mules tapi digugup-gugupi. Karena aku benar-benar sangat sumpek dengan ucapannya Dimas. Dengan terpaksa aku keluar jamban dalam posisi belum puas, tapi ya sudahlah. Lepas aku keluar kamar mandi, aku dibuat terkejut saat melihat Bu Uti posisi ngintip dan melihat ke arah kita. Jadi beliau celingkukan di pintu belakang dengan posisi peluk sebuah guling. Tidak berselang lama, ada kepala seorang perempuan yang menindihi atas kepala Bu Uti. Aku tidak tahu itu perempuan siapa dan tidak pernah lihat juga, berhubung ini sudah maghrib. Aku buru-buru mengajak Dimas masuk dan juga Dimas melihat kejadian itu. Singkat ceritanya, kerjaan kami sudah beres. Aku mencoba tanya ke Mbak Clara, kira-kira ada jalan lain gak selain melewati jalan yang kita datang tadi? Ya selain itu, biar tidak melewati rumah Bu Uti yang mana aku tidak nyaman banget. Ditambah ada rimbunan bambu yang lumayan lebat, jadi agak gimana gitu. Ternyata alhamdulillahnya ada jalan lain dan kita diantar awalnya sama adiknya Mbak Clara. Motor kita ngekor di belakangnya. Tapi ketika sampai di sebuah pertigaan, adiknya Mbak Clara memilih hanya menunjukkan jalan dan berpisah dengan kami. Katanya, nanti sampean belok kanan dan kemudian lurus saja Mbak. Lah itu udah langsung ketemu jalan besar. Karena kita orangnya langsung kanan, jadi yowes lah gak apa-apa. Mungkin adik Mbak Clara juga takut. Benar sih, jalannya lebih terang, lebih lebar dan jalannya bagus. Tapi tetap banyak banget pohon pisang berjejer di kebonan warga. Aku sama Dimas di situ cuma bisa berkencang membaca doa. Di saat motor kita melaju tanpa stop, tiba-tiba Bu Uti ngagetin kita. Beliau tahu-tahu muncul dari sela-sela pohon pisang sambil peluk guling dan berkata, "Wah." Untungnya motor Dimas berhasil ngerem mendadak dan tidak sampai menabrak Bu Uti. Coba kalau nabrak, kan berapa ya? Sumpah itu kita kaget banget. Ada saja keusilan Bu Uti waktu itu. Belum sampai di situ saja, Bu Uti ini kini tiba-tiba nyeletuk begini. "Anakku." Tak kira ya mau meluk aku atau bagaimana. Tidak tahunya Bu Uti malah mengarah ke seseorang yang ada di belakangku. Tapi masalahnya di belakangku tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian Bu Uti ini menunjukkan gestur seolah-olah sedang gandengan sama seseorang sambil bercakap-cakap. Tapi ya tidak tahu sama siapa. Aku tidak melihat siapa-siapa di situ. Terus Bu Uti juga bilang gini, "Ya udah, ayo mulai maam bengi karo ibu. Kamu lapar kan? Ya sudah, ayo pulang untuk makan." Nah pada kala itu, ya wallahu alam, berhubung aku sudah merasa hawa-hawa yang tidak baik, aku langsung bilang sama Dimas, "Sudah jalan-jalan." Alhamdulillah kita kemudian keluar ke jalan besar dengan selamat. Tapi kita memutuskan untuk minggir dulu ke sebuah warung kopi. Karena badanku sama Dimas masih gemetaran karena takut dan juga bingung. Tidak lama setelah kita leren di warung kopi, Mbak Clara telepon dan dia tanya apakah kita aman. Ya kita jawab alhamdulillah aman. Soalnya Mbak Clara dan juga keluarganya melihat Bu Uti jalan dari arah aku pulang. Aku juga ceritain itu kepada Mbak Clara dan tidak lama aku pun kembali melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah tiba di Surabaya dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Yang buat aku mikir adalah kira-kira Bu Uti ini benar-benar lagi ngilmu atau bagaimana. Biasanya setauku, kalau memang benar ngilmu, tapi beliau tidak kuat sama suatu ilmu, konon katanya maaf dan bisa stres seperti itu. Bisa jadi Bu Uti pernah dengar tentang sebuah ilmu yang bisa membangkitkan orang meninggal. Dan entah kenapa, dari mana sumbernya juga, lalu beliau telan mentah-mentah tanpa beliau cross check dulu. Dan pada akhirnya berakibat fatal seperti itu. Sampai mental beliau itu down menjadi orang yang stres. Menurut kalian gimana? Wallahu alam ya teman-teman. Kalau andai kata Bu Uti berhasil membangkitkan anaknya, kira-kira itu benar arwah anaknya atau justru beliau malah memanggil arwah lain dan wujudnya menyerupai mendiang Mbak Siska?
Kira-kira yang aku lihat waktu itu sama di mas kepala perempuan siapa ya? Karena asing banget buat kita dan memang terlihat masih muda. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan cerita yang ditulis oleh emak yang merupakan yang dia dapat dari salah satu narasumbernya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.